Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi apa yang terjadi pada saudara kita kaum muslimin di negara India, sore ini saya bersama para pimpinan ormas Islam lainnya diwadahi oleh Majelis Ulama Indonesia mengundang Duta Besar India untuk membahas kejadian yang sebenarnya untuk menjadi bahan dasar kajian kita untuk bersikap yang paling tepat untuk keselamatan saudara-saudara kita di India. Berkirim surat ke MUI minta silaturahim dan bertemu dengan pimpinan MUI. Awalnya kita setujui hari ini, tanggal ini pusat tidak bisa berada pada pukul 13 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri. Akhirnya beliau minta diundur pertemuan menjadi jam 17 sekarang. Maka kita pun sepakat untuk menunda sampai pukul 17.30 atau pukul 15.30 beliau mengirim WA. Selamat datang Syekh Arwais. Jam 15.30 beliau mengirim pesan WA mengatakan bahwa beliau, ya, ini kata sekretarisnya, keluar kota. Aduh, bayangkan. Jadi awalnya jam 4.30 sudah ada di MUI dan WA berikutnya jam 17 beliau keluar kota. Akhir dan minta ini schedule pertemuannya di hari-hari yang akan datang. Nah, saya tidak tahu kenapa, apakah ini namanya ya pembatalan sepihak atau mungkin karena khawatir takut ya ada yang akan melemparkan kepala ya sapi. Ketakutan sendiri. Biasanya kalau orang salah ya biasa takut, tapi kalau orang benar dia tidak akan itu sudah dosa besar. Nah sekarang saya nggak tahu, dinilai saja oleh Bapak dan Ibu sekalian mana yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Oleh pimpinan dari Kemlu, Ibu Menlu awalnya mau hadir, tetapi tiba-tiba setelah berubah jamnya, dia bilang mohon maaf tidak bisa hadir. Saya bilang kalau ibu tidak bisa hadir, tolong kirim Dirjen Asia Pasifik atau Asia Tengah Selatan, juga belum kelihatan wajahnya. Oleh karena itu, ya kita sekarang merubah jadi pertemuan antara MUI pusat dengan ormas tingkat pusat di Indonesia. Bagaimana, setuju? Ya. Adalah kelompok Hindu ekstremis radikalis yang berhasil mendorong Narendra Modi menjadi the chief minister di Gujarat. Tahun 2002 di bawah kepemimpinan beliau 1.000 umat Islam dibunuh 2002. Bayangkan. Terus namanya populer karena buzzer Narendra Modi jumlahnya semakin banyak dan sangat ekstrim, radikal, menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Terpilihlah beliau sebagai Perdana Menteri India, maka agenda besar mereka untuk menjadikan agama Hindu adalah agama resmi. Agama Hindu menjadi memang sudah mayoritas dan India akan menjadi negara Hindukta. Ya, maka
Masjid Babri yang dihancurkan, kemudian Masjid Babri tersebut sudah jadi rata dengan tanah dan umat Islam dikasih kompensasi di zaman beliau. Tahun lalu Mahendra Putri memblokade Indian occupied Jammu Kashmir, ya, diblokade sampai sekarang, internet semua di cut off. Sementara Jammu Kashmir sesuai dengan resolusi DKPBB yang jumlahnya ada 11 menegaskan bahwa Jammu Kashmir itu ditentukan oleh penduduknya, berarti melalui plebissit. Tapi oleh beliau, oleh Modi, dianeksasi, dibatalkan 11 resolusi DKPBB, lalu dituduhlah Jammu Kashmir sebagai tempat dan ladang teroris. Nah, itu terjadi. Nah, tahun yang sama Narendra Modi mengeluarkan kebijakan CAA. CAA adalah Citizen Amendment Act, artinya undang-undang perubahan kewarganegaraan. CAA ini sangat diskriminatif karena sama sekali tidak memberikan hak kepada umat Islam. Non-Muslim yang tinggal di Pakistan, tinggal di Mongolia, tinggal di Afghanistan, tinggal di negara tetangga India, diberikan kewarganegaraan India. Sementara umat Islam yang lahir di India tidak mampu menghadirkan dokumen akte kelahirannya, dianggap stateless, tidak punya kewarganegaraan, dan akan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi atau kamp-kamp penahanan. Nah, ini terjadi. Maka kita menganggap CAA ini sebagai main trigger dari kejadian-kejadian yang merugikan umat Islam di India. Nah, oleh karena itu kita bukan hanya yang ada di Indonesia. OIC sudah mengirim surat, Amerika Serikat sudah mengirim surat, beberapa negara Eropa sudah bersurat ke Mahendra Modi agar membatalkan undang-undang kewarganegaraan tersebut, tapi tidak digubris. Indonesia wallahu a'lam bishawab. Belum ada. Ya, belum ada. Hanya pada kasus Jammu Kashmir, Indonesia minta agar menahan diri, Pakistan dan India menahan diri dan lain sebagainya untuk tindak kekerasan. Sampai sekarang saya melihat Kemlu takut dan ragu-ragu untuk bersikap terhadap India, karena India adalah co-sponsor dari berdirinya gerakan non-blok. Mungkin itu ya. Hubungan dengan itu kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan oleh Pak ekstremis Hindu pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi RSS terhadap kaum Muslim India yang tidak berdosa. Perbuatan tersebut melanggar prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia yang tertera di dalam Piagam HAM Dunia. 2. Mendesak kepada pemerintah India untuk menjamin keamanan warga Muslim India dan menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap umat Islam India sesuai dengan konstitusi India sebagai negara demokrasi. 3. Mendesak pemerintah India menghormati 11 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui plebissit dan menghentikan blokade atas Jammu Kashmir. 4. Meminta pemerintah dan parlemen India segera membatalkan undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap umat Islam di India, karena itu dinilai sebagai pemicu utama terjadinya tindak kekerasan. 5. Meminta kepada umat Islam India agar menjaga kesatuan dan persatuan
meningkatkan solidaritas dan menghindari provokasi dari pihak manapun demi menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. 6. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar India untuk Indonesia guna mendapatkan klarifikasi dan memberikan sikap nyata sebagai wujud dari penerapan konstitusi nasional, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, ini saya tambahkan, menyuarakan aspirasi umat Islam Indonesia dan mengimplementasikan piagam hak asasi manusia. 7. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim tim fact-finding mission ke India dan melakukan langkah-langkah tegas sesuai hukum dan konvensi internasional. 8. Meminta kepada umat Islam Indonesia agar mewujudkan ukhuwah Islamiyah terhadap kaum muslimin India dengan memberikan bantuan moral dan materi. 9. Meminta kepada umat Islam dan umat Hindu di Indonesia agar tidak terprovokasi oleh peristiwa tersebut dan tetap menjaga sikap toleransi dan kesatuan bangsa dan negara. Ada 9 poin yang ditawarkan oleh Dewan Pimpinan MUI dan saya kira ini perlu ada kelanjutan. Dia melakukan terorisme. Jangan orang Muslim tidak berbuat apa-apa, tidak salah, langsung dituduh teroris. Jadi tadi itu kalau ada pemikiran jadi seolah-olah bukan pemerintah India yang berbuat, perbuatan terorisme ini langsung disponsori oleh pemerintah India melalui Perdana Menteri Narendra Modi. Jadi ini betul-betul perbuatan terorisme. Kita tidak perlu ragu, tolong kita, kenapa kalau orang Barat semaunya, orang Hindu semaunya menyebut kita teroris? Kok kita ragu-ragu menyebut mereka teroris? Dunia sudah menyebut India itu teroris, bukan demokrasi nomor 3 terbaik di dunia. Ini kita harus mengubah pola pikir kita, melihat praktek. Jadi betul tadi sampaikan Nurmaluddin, dari RSS itu sampai ke partai yang sekarang ini BJP, Bharatiya Janata Party, itu partainya Modi ini betul-betul terbuka, itu memang partai teroris ditujukan untuk menghapuskan umat Islam India. Jadi menghabisi seluruh umat Islam India. Juga di India, karena India dari 1,5 miliar penduduknya 15% adalah beragama Islam. Jadi kurang lebih hampir 200 juta. Jadi tidak beda jauh. Nah, persoalan yang mendasar adalah politik luar negeri Indonesia berdasarkan konstitusi yang ada, baik di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan drama dunia. Nah, ini kaitan dengan ini adalah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ada kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, ini harus mendapatkan perhatian nasional. Dan saat ini juga dari PA 212 tidak suka dengan teroris dan radikal ditangkap dan dibunuh. Tolong, statement kita adalah putuskan hubungan dengan India karena mereka sudah sangat melanggar aturan-aturan dunia dan aturan-aturan yang dibuat oleh PBB. Kashmir dia sudah curang. Sekarang ini mau curang lagi, tidak bisa. Apalagi tadi terakhir institusi negara ikut menyaksikan. Kita tidak perlu ragu lagi, putuskan hubungan kita dengan India. Tidak ada. Dubes ini ya, bahwa dia tidak menghormati, tidak menghargai ulama dan bangsa Indonesia. Ini penistaan terhadap MUI kalau bagi saya. MUI tidak mau dinistakan, kecuali itu mau dinistakan. Anak-anak sekolah Islam di India itu dipukul oleh polisi. Apakah polisi itu tidak bagian daripada negara yang harus taat pada undang-undang? Oleh karena itu ini kan biadab, sangat biadab. Saya kira ini persoalan yang tidak bisa lagi ditolerir. Menghabiskan nyawa 1.000 waktu dia menjadi ketua menteri di penjara. 2000. Makanya saya protes sebagai ketua umum, jangan dipanggil beliau. Ya.